membedakan orang yang sempurna dari orang yang cacat. Dengan mengedit ulang gen mereka. Orang kaya sering menggunakan teknologi ini untuk mengubah anak mereka. Ia dilahirkan dengan kebugaran fisik yang sangat baik. Dan mereka yang melahirkan secara alami seringkali disertai dengan penyakit dan cacat. Vincent dilahirkan secara alami. Sejak dia lahir, dokter mendiagnosa ia menderita penyakit jantung. Dan usianya mungkin hanya akan bertahan selama 2 tahun. Orang tuanya tidak dapat menerima hasil ini. Sehingga memilih modifikasi genetik anaknya. Jadi 2 tahun kemudian, Vincent tumbuh dengan sempurna. Benar saja Vincent tumbuh di luar tempatnya. Dan dia tidak dilahirkan cukup sehat secara fisik. Sehingga ketika mereka berlomba untuk berenang, dia selalu kalah dari Haiti. Ketika tumbuh dewasa, ia mengembangkan minat pada astronomi dan alam semesta. Dan bercita-cita menjadi astronot. Tetapi apakah gennya dapat diterima di universitas? Dia selalu menemui jalan buntu saat mencari pekerjaan. Mereka akan menguji sidik jarinya untuk memberi skor. Akhirnya dia lelah dengan diskriminasi genetik. Dia meminta adiknya lomba renang untuk terakhir kalinya. Tetapi kali ini hasilnya berbeda. Sekeras apapun adiknya berusaha, dia tidak bisa mengejar Vincent. Sekarang dia merobek fotonya di foto keluarga. Kabur dari rumah dan berusaha mandiri. Setelah kerja keras, dia akhirnya masuk ke badan antariksa yang dia impikan. Meskipun hanya menjadi staf kebersihan, Vincent merasa lebih dekat dengan mimpinya. Ia akan berfantasi menjadi seorang insinyur sejati. Ia tetap melatih tubuhnya dan membaca buku-buku ilmu astronomi. Namun genetik ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menemukan calo terkenal. Orang ini adalah pencari pekerjaan bagi orang-orang yang cacat. Dan memalsukan identitas untuk mencocokkannya dengan seseorang bernama Ji Luo. Dia adalah perenang yang baik. Dan gennya adalah keunggulan dari yang terbaik. Tetapi dia hanya memenangkan medali perak dalam 1 kompetisi. Dia melakukan upaya bunuh diri tapi gagal dan berakhir dengan cacat permanen. Sebagai imbalannya Vincent harus bertanggung jawab atas biaya hidup Jero. Ia memperbaiki penglihatannya dan giginya. Mengubah ukuran tubuhnya. Bahkan melakukan operasi peninggian tulang yang patah. Hanya untuk memenuhi mimpinya. Dengan gen yang sempurna, Vincent memasuki pekerjaan dengan lancar. Sedangkan Jie Luo menyiapkan cukup urin di rumah untuknya. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Segera Vincent terpilih sebagai kepala pilot. Staf kebersihan terbunuh. Ia juga tak sengaja meninggalkan bulu mata di tempat itu. Ini akan membawa masalah besar baginya. 1 bulu mata rontok. Untuk menemukan pembunuhnya, polisi menggeledah seluruh area kantor. Dan kebetulan bulu matanya ditemukan. Setelah diperiksa di laboratorium, informasi milik Vincent yang cacat juga muncul di layar. Polisi yang menangani ini kebetulan adalah adiknya. Dia tercengang. Polisi menunjukkan fotonya ke pemimpin mereka. Vincent berpura-pura pergi dengan tenang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menyerahkan tumbuhan itu kepada petugas kebersihan. Setelah kembali ke rumah, dia memberitahu Ji Luo bahwa dia akan membuang semua hal yang telah disiapkan untuknya. Namun Ji Luo meyakinkannya, sekarang kau tidak seperti dulu lagi. Jadi jangan panik. Keduanya bertengkar karena ini. Jero mendorong kursi roda keluar untuk bersantai. Dan akhirnya bertemu dengan seorang polisi. Kau adalah seorang astronot ternaman. Bagaimana bisa menjadi cacat? Perkataan ini sangat menyakiti Ji Luo. Dia mengejar dan mengutuk polisi tersebut. Di sisi lain saat Vincent berpacaran dengan rekannya Annie, polisi menginterogasinya. Ia harus melepas sidik jarinya secara diam-diam. Agar rahasianya tidak terungkap oleh polisi. Ketika dia akan menguji tes asam nukleatnya, ia berbohong bahwa sampel dengan Annie tidak akurat. Setelah cangkir tempat dia minum ditemukan oleh polisi, analisis genetik dilakukan. Identitasnya terungkap lagi. Mereka menduga staf kebersihan tidak terbunuh. Hanya mengubah identitasnya dan masih bekerja di sini. Tes darah vena dilakukan pada semua personel NASA. Tetapi kali ini pengambilan darah dilakukan di bawah pengawasan polisi. Dengan kemampuan aktingnya, kali ini dia lolos dari bahaya. Dan polisi terus melanjutkan penyelidikan. Pada hari ini, mereka meluncurkan inspeksi mendadak. Vincent berkencan dengan pacarnya. Dan mereka mencoba menyelinap keluar dari pintu belakang. Namun dihadang oleh polisi. Dia langsung memukulnya lalu melarikan diri dengan pacarnya. Dan adiknya yang menjadi polisi memanggil nama aslinya. Keesokan harinya, Annie mengetahui polisi sedang mengumpulkan informasi Vincent. Dan segera memberitahunya. Saat itu Anne berbohong bahwa Vincent sedang sakit di rumah hari ini.
Dan untuk mengetahui kebenarannya, dia meminta Anne mengantarnya ke rumah. Tetapi sudah terlambat. Vincent hanya bisa membiarkan Jero menjadi dirinya sendiri hari ini. Saat ini Jero ingin menaiki tangga untuk membantu Vincent menangani inspeksi. Dengan kaki yang cacat, ia berjuang untuk menaiki tangga dengan tangannya. Setelah sampai, kakinya bersila, dan akhirnya merapikan pakaiannya, mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di wajahnya. Tak lama setelah itu polisi datang. Saat Annie melihat pengungkapan yang sebenarnya, dia memahami semuanya, tapi tetap bekerja sama dengannya. Polisi meminta tes darah di tempat, dan hasil tesnya tentu baik-baik saja. Tepat ketika dia masuk ke ruang bawah tanah, seorang rekan menelepon dan memberitahu pembunuh sebenarnya telah tertangkap. Vincent menghela nafas lega. Setelah saudaranya pergi, Vincent berjalan perlahan. Pacarnya mengerti, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Dia menjelaskan semua ini kepada Annie. Tetapi pembunuh sebenarnya adalah direktur band, dan membunuh rekannya menentang proyek tersebut. Dan ironisnya adalah gennya yang sempurna tidak memiliki kecenderungan sedikitpun untuk melakukan kekerasan. Pada malam hari Vincent datang ke kantor. Ia melihat saudaranya menunggu di sini. Setelah bertahun-tahun, adiknya merasa ia tidak layak berada di sini. Itu seperti upaya putus asa sang kakak untuk membuktikan kekurangannya. Orang cacat bahkan lebih baik dari kebanyakan orang. Kedua bersaudara itu bertengkar hebat, dan akhirnya memutuskan adu keberanian. Mereka datang ke pantai. Lautnya ganas, dan keduanya bersenang-senang di laut. Kali ini Vincent diam. Dia berenang semakin jauh, tetapi adiknya tidak berani mengejar dan hanya meneriakinya. Dia tidak ingin Vincent celaka lagi. Dia juga akan bersiap untuk pergi. Vincent siap menggunakan sampel serum dari 2 masa hidupnya. Ini lebih tinggi dari 3 rata-rata. Karena ia tidak memiliki pegas. Jero memberinya surat, dan dia menyuruhnya menunggu sampai pergi ke langit. Sebelum membuka suratnya, keesokan harinya di pintu gerbang roket, perusahaan mengganti potongan pra-penerbangan. Dan kali ini dia tidak siap. Kali ini dia tidak punya jalan keluar. Identitas aslinya juga ditampilkan di layar. Tetapi dokter tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Kemudian dokter merevisi hasil pemeriksaannya. Ternyata dia telah mengetahui identitas Vincent. Tetapi tidak pernah mengatakannya. Karena dia melihat Vincent seorang pekerja keras. Akhirnya Vincent menaiki roket sesuai keinginannya. Dan sabuk yang terbuka membuatnya merasa telah melangkah ke dalam insinerator. Medali perak di dadanya diterangi oleh cahaya api. Roket emas muncul di bawah. Dan pada saat itu mungkin dia mendapatkan medali emasnya sendiri. Saat ini Vincent sudah terbang ke angkasa. Jika dunia benar-benar tidak adil, maka kita akan menipu secara kolektif. Ketika kita memiliki mimpi dan bekerja keras untuk itu, seluruh dunia akan membantu kita. Cerita pun berakhir.